أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hubungan satuan panjang dan satuan waktu. Nah, Ustaz punya pertanyaan nih. Apa satuan panjang yang kalian ketahui? Ya, tepat sekali. Mulai dari kilometer, hektometer, sampai ke milimeter. Nah, selanjutnya, apa satuan waktu yang kalian ketahui? Bisa ingat ya? Iya, tepat sekali. Mulai dari detik, menit, sampai ke milenium. Itu adalah satuan panjang dan satuan waktu yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Nah, coba perhatikan. Anggi berjalan kaki dari dining room ke perpustakaan membutuhkan waktu 160 detik. Lulu membutuhkan waktu 140 detik. Apa yang membedakannya? Nah, untuk membantu menjawab pertanyaan di atas, yuk kita pelajari materi berikut ini. Hubungan satuan panjang dan satuan waktu. Jika kita mencari jarak, maka kita harus mengalihkan kecepatan dengan waktu. Kalau kita mencari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kita akan mencari jarak. Perhatikan soalnya. Budi berjalan kaki dari dining room ke perpustakaan membutuhkan waktu 2 menit. Kecepatan langkahnya adalah 25 meter per menit. Tentukan jarak dining room ke perpustakaan. Nah, untuk menjawab soal cerita, jangan lupa tulis apa yang diketahui dari soal. Dari soal dapat kita ketahui, yang pertama waktu, yaitu 2 menit. Kemudian kecepatannya yaitu 25 meter per menit. Jangan lupa satuan-satuannya diingat dan ditulis dengan baik agar hasilnya tidak salah. Apa yang ditanya? Yaitu jarak dining room ke perpustakaan. Maka kita bisa masukkan ke rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Masukkan saja kecepatannya 25 meter per menit dikali 2 menit. Nah, karena ada satuan menit di sana yang bisa kita hilangkan, ya, karena dibagi, maka jaraknya adalah 25 kali 2, yaitu 50 meter. Tuliskan jawaban akhirnya. Jadi, jarak dining room ke perpustakaan adalah 50 meter. Mudah ya? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kita akan mencari kecepatan. Jarak dining room ke perpustakaan adalah 50 meter. Budi berjalan kaki dari dining room ke perpustakaan membutuhkan waktu 2 menit. Berapakah kecepatan langkah Budi? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Perhatikan. Oh, kita ketahui di sana jaraknya 50 meter. Kemudian waktunya 2 menit. Apa yang ditanya? Kecepatan langkah Budi. Maka kita bisa masukkan ke rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 50 meter, waktunya 2 menit. 50 dibagi 2 itu 25 meter per menit. Atau anak-anak juga bisa menulisnya seperti ini, 25 meter per menit. Artinya sama. Nah, silakan sekarang tuliskan jawaban akhirnya. Jadi, kecepatan langkah Budi adalah 25 meter per menit. Mudah ya? Jangan lupa satuannya apa yang diminta, itulah yang ditulis. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari waktu. Nah, perhatikan soalnya. Jarak dining room ke perpustakaan adalah 50 meter. Jika kecepatan langkahnya adalah 25 meter per menit, tentukan waktu yang diperlukan. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jaraknya 50 meter, kecepatannya 25 meter per menit. Yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan.
Kita masukkan ke rumusnya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya adalah 50 meter dibagi waktunya 25 meter per menit. Di sana ada satuan meter yang bisa dibagi, sama-sama dihilangkan. Iya, maka tersisa 50 dibagi 25, 2 menit. Kita tulis jawaban akhirnya. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jadi, kita bisa nih sekarang menjawab soal yang pertama tadi. Anggi berjalan kaki dari dining room ke perpustakaan membutuhkan waktu 160 detik. Lulu membutuhkan waktu 140 detik. Apa yang membedakannya? Iya, tepat sekali. Maka, yang membedakan adalah kecepatan langkahnya. Nah, sekarang ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Anggi berjalan kaki dari dining room ke perpustakaan membutuhkan waktu 16 detik. Lulu membutuhkan waktu 14 detik. Jika jarak dari dining room ke perpustakaan adalah 56 meter, tentukan kecepatan langkah mereka masing-masing. Silakan, Ustadz beri waktu 5 menit. Stop. 5 menit sudah berlalu. Baik, kita kerjakan bersama. Tulis apa yang diketahui. Jaraknya 56 meter. Kemudian waktunya si Anggi adalah 16 detik. Waktunya si Lulu adalah 14 detik. Nah, yang ditanya adalah kecepatan langkah masing-masing. Kita ingat kembali rumusnya kalau mencari kecepatan. Ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, kita masukkan saja ke rumus. Yang pertama kita cari kecepatan Anggi. 56 meter dibagi 16 detik. Hasilnya adalah 3,5 meter per detik. Sekarang kita cari kecepatannya si Lulu. Ya, 56 meter dibagi 14 detik sama dengan 4 meter per detik. Nah, sekarang kita tulis kalimat di bawah untuk menjawab dari pertanyaan. Jadi, kecepatan langkah Anggi adalah 3,5 meter per detik dan kecepatan langkah Lulu adalah 4 meter per detik. Nah, mudah sekali anak-anak. Nah, inilah fungsi dari kalian mempelajari pecahan dan juga konversi satuan panjang dan satuan waktu. Dapat diterapkan di hubungan satuan panjang dan satuan waktu. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Nanti silakan banyak belajar kembali di soal-soal berikutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.